perkenalkan, nama saya Sika Arta Simbolon dengan NIM 241086-2012 akan membuat tugas critical review untuk mata kuliah pengantar kajian media dan budaya tentang materi kajian seks, gender, dan subjectivity. Nah, pada pembahasan pertama dijelaskan bahwa seks itu merujuk pada aspek biologis dan juga fisik seseorang yang menjelaskan tentang jenis kelamin maupun perilaku seksual seseorang. Biasanya subjektivitas seks ini menjelaskan bagaimana seorang individu itu memaknai ataupun mengalami seksualitas dengan tentang keinginan seksualnya ataupun hubungan intim yang dilakukan. Nah, pembahasan berikutnya ini ada aspek-aspek seks yang dimana yang pertama itu ada aspek biologis yang membahas tentang perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan seperti organ reproduksi, kromosom, serta hormon yang dapat mempengaruhi seks dan juga reproduksi antara laki-laki dan perempuan tadi. Aspek yang kedua sendiri yaitu perilaku seksual, di mana aktivitas seseorang ataupun pasangan yang melakukan hubungan seksual, masturbasi, ataupun lainnya. Ketiga, ada aspek emosional dan psikologis menjelaskan bagaimana perasaan, keinginan, juga pengalaman seseorang dalam konteks seks. Yang terakhir ada norma sosial dan juga budaya tentang nilai-nilai ataupun aturan yang berlaku dalam masyarakat tentang seksualitas. Nah, pembahasan berikutnya itu mengenai gender, di mana menurut pemahaman saya gender itu merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari identitasnya, di mana dapat berupa peran, fungsi, hak ataupun tanggung jawab mereka dalam kehidupan sosial. Nah, identitas ini sendiri itu dibuat dari nilai-nilai ataupun pandangan sosial yang ditujukan masyarakat kepada mereka. Nah, di beberapa negara gender ini tidak hanya terbagi dengan perempuan ataupun laki-laki, namun ada gender queer dan juga gender non-binary. Nah, berikutnya itu ada pembahasan tentang identitas yang merujuk pada karakteristik unik yang membedakan suatu individu ataupun kelompok dengan lainnya, yang mencakup beberapa aspek seperti nama, fisik, bentuk, sifat, dan lainnya yang mendefinisikan diri mereka berbeda dengan orang lain dalam konteks sosial. Nah, kemudian ada jenis-jenis dari identitas, di mana yang pertama itu ada refleksi diri, mencakup tentang bagaimana suatu individu itu mengenali diri mereka atau bagaimana sih individu itu ingin dikenali oleh orang-orang yang ada dalam masyarakat. Berikutnya ada karakteristik unik, di mana suatu individu itu pasti mempunyai ciri-ciri yang membedakan mereka dari orang lain. Bahkan pada kasus kembar identik sekalipun pasti mereka mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lain. Misalnya si kakak kembar yang cenderung mempunyai sifat yang ekstrovert, sedangkan si adik kembar yang cenderung mempunyai sifat yang introvert. Karakteristik unik ini juga mencakup faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, budaya, gender, dan lainnya. Terakhir ada identitas sosial yang mencakup tentang keanggotaan dalam kelompok tertentu yang memberikan rasa keterhubungan ataupun kebanggaan yang melibatkan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh kelompok yang dimasukinya. Nah, pembahasan berikutnya itu mengenai patriarchy culture, di mana istilah patriarki itu sendiri dipakai untuk menggambarkan sistem sosial yang menjadikan laki-laki sebagai kelompok dominan untuk mengatur atau mengendalikan kekuasaannya terhadap kelompok perempuan. Patriarchy culture ini juga masih banyak kita lihat peristiwa-peristiwanya yang terjadi di Indonesia, seperti banyak keluarga yang menganggap bahwa wanita itu adalah kelompok yang lemah dan harus bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga ataupun menjaga anak-anaknya, sedangkan lelaki itu harus bekerja di luar dan berkuasa di dalam rumah tersebut. Namun patriarchy culture ini juga bukan hanya terjadi di Indonesia, juga terjadi di beberapa negara seperti Korea Selatan dan juga lainnya yang masih menganut patriarchy culture.
ada pembahasan mengenai feminisme, di mana istilah ini yaitu sebuah aliran atau gerakan yang memiliki ideologi untuk menjunjung kesetaraan gender yang awalnya berkembang di Eropa kemudian berkembang ke seluruh dunia. Hal ini didorong karena adanya diskriminasi yang dialami oleh perempuan pada masa itu. Mereka dijadikan seperti budak dan hanya alat pemuas nafsu. Perempuan pada zaman itu juga diberikan banyak sekali tuntutan dan juga kewajiban, namun mereka memiliki hak yang terbatas serta tidak bisa menyuarakan diri dan juga tidak bisa menyuarakan keinginan mereka. Bahkan pada saat itu perempuan juga tidak memiliki pendidikan yang layak. Pembahasan terakhir yaitu mengenai cultural studies, tentang cara pandang teoretikal mengenai objek dalam perspektif dari banyak bidang seperti masyarakat dan juga sejarah, dengan tujuan menguatkan cara pandang alternatif dalam menganalisis fenomena budaya dengan melihat adanya konteks sosial yang lebih luas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. I'm